Dan yang paling menekan perasaannya adalah saat ia melihat perkembangan hidup Rifki yang baru setelah hidup tanpa Nadia. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku mau ceritain satu cerita yang menurutku penting banget buat kita renungkan. Ini cerita tentang seorang yang pernah memilih jalan yang kelihatannya lebih menguntungkan, namun akhirnya dia sadar bahwa keputusan yang dia ambil gak membuatnya bahagia. Gimana kelanjutannya? Mari kita mulai ceritanya. Jadi ceritanya ada seorang perempuan bernama Nadia. Nadia pernah menjalani hubungan penuh ketulusan dengan seorang pria sederhana bernama Rifki. Mereka sama-sama berasal dari keluarga yang sederhana. Mereka berdua dipertemukan saat masih di bangku SMA. Dari sanalah mereka berdua menjalin hubungan. Mereka bukan orang yang suka pergi ke suatu tempat hanya untuk menikmati momen. Cukup ke tempat yang sederhana, murah, dan nyaman yang bisa membuat mereka bahagia. Meskipun begitu, ada satu hal yang membuat hubungan itu bertahan lama, yaitu rasa aman, perhatian yang diberikan satu sama lainnya dengan tulus. Banyak teman Nadia yang sering melihat cara Rifki memperlakukan Nadia. Mereka suka bilang kalau Nadia beruntung punya pasangan yang selalu hadir di setiap kali ia membutuhkan dukungan, meskipun cara-caranya sederhana. Tapi Nadia masih terlalu muda untuk benar-benar memahami nilai dari ketulusan dan juga kesetiaan. Beberapa tahun kemudian setelah lulus SMA, hidup membawa Nadia ke lingkungan yang baru. Nadia bekerja di perusahaan besar dan berkenalan dengan orang-orang yang hidupnya terlihat jauh lebih mapan, teman-teman. Dan di sana ada seorang senior bernama Arwin, seseorang yang kehidupannya tampak stabil secara finansial. Arwin sering terlihat mengendarai mobil, dan Nadia tahu kalau Arwin ini tinggal di apartemen modern. Kehadiran Arwin menghadirkan gambaran kehidupan ideal yang selama ini diimpikan oleh Nadia. Teman-teman di kantor juga kerap berkomentar kalau pasangannya yang sekarang cuma seseorang yang hidup serba pas-pasan. Mereka bilang Nadia pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, lebih nyaman, dan lebih berkecukupan. Kata-kata itu meskipun nggak dimaksudkan jahat, perlahan-lahan membentuk cara pikir Nadia yang baru soal masa depan. Dia mulai membayangkan masa depannya dengan standar yang baru, standar yang ditentukan oleh gaya hidup, bukan oleh kehangatan emosional. Lalu akhirnya Nadia dengan tanpa pikir panjang meninggalkan Rifki yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Pada saat itu, Nadia merasa mengambil keputusan yang paling logis untuk masa depannya. Terdengar sangat realistis, tapi ceritanya belum selesai, teman-teman. Lalu beberapa bulan bersama Arwin membuat hidup Nadia terasa berubah. Nadia sering pergi ke tempat-tempat yang dulu nggak pernah ia datengin. Nadia mulai mengenal lingkungan yang baru, gaya pakaian baru, bicaranya pun ikut berubah. Tapi seiring berjalannya waktu, Nadia mulai merasakan sesuatu yang nggak pernah ia rasakan dulu, yaitu ketulusan. Arwin adalah orang yang fokus sama dirinya sendiri. Kehadirannya tidak selalu ada buat Nadia. Bahkan ketika Nadia sedang membutuhkan tempat untuk bersandar, Erwin sering terlihat sibuk dan asik dengan teman-temannya. Teman-teman Nadia yang dulu mendukung keputusannya pun mulai melihat perubahan ini. Beberapa dari mereka bilang kalau hidup mapan nggak selalu berarti hidup bahagia. Mereka mencoba memberi pandangan baru bahwa hubungan Nadia sekarang tidak menawarkan kehangatan yang sama. Nggak ada ketulusan dan cinta yang besar untuknya. Dan semakin sering Nadia merenungkan itu, semakin jelas bahwa apa yang ia miliki bukanlah kebahagiaan yang selama ini dia cari. Lalu malam-malam Nadia dipenuhi dengan bayangan masa lalunya bersama Rifki. Bukan karena ia belum move on, tapi karena Nadia mulai merindukan hal-hal kecil yang dulu Rifki lakukan untuk Nadia. Nadia ingat banget gimana Rifki selalu berusaha membuatnya merasa aman. Nadia ingat gimana Rifki berjuang pelan-pelan untuk membangun masa depan mereka. Nadia ingat gimana setiap perhatian Rifki nggak pernah pura-pura. Dan yang paling menekan perasaannya adalah saat ia melihat perkembangan hidup Rifki
yang baru setelah hidup tanpa Nadia. Rifki sekarang membuka bengkel resmi yang ia bangun dari nol. Dan di sampingnya ada seorang yang menemaninya. Wanita sederhana yang nampaknya mengerti perjuangan Rifki seperti Nadia dulu. Momen-momen itu membuat Nadia menyadari satu hal yang menghantam hatinya. Ia kehilangan sesuatu yang bahkan gak bisa dibeli lagi. Pada saat titik itu, Nadia benar-benar memahami bahwa keputusan besar dalam hidup nggak boleh dibuat hanya berdasarkan kondisi sesaat. Keputusan yang terlihat paling menguntungkan sekarang belum tentu membawa kebahagiaan jangka panjang. Nadia dulu merasa bahwa hidup dengan seseorang yang mapan berarti bebas dari kekhawatiran soal masa depan. Tapi kenyataannya, hidup yang mapan tanpa kehangatan emosional justru meninggalkan kekosongan yang jauh lebih menyiksa batinnya. Kesalahan bukan terletak pada pilihannya untuk mencari hidup yang lebih baik. Bisa aja itu jadi keputusan terbaik dalam hidupnya kalau pasangannya juga memiliki cinta yang setara. Cuman takdir berkata lain dan Nadia harus menerima hasil dari keputusannya sendiri. Dia harus rela melepaskan seseorang yang tulus dan mencintainya tanpa pamrih. Cerita ini sekitar gambaran kehidupan yang bisa aja terjadi ke siapapun. Cerita ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, keputusan yang kita ambil hari ini bisa jadi membawa dampak yang sangat panjang di masa depan. Bukan berarti kita nggak boleh bermimpi untuk menjadi orang yang lebih baik. Tentu sebagai manusia kita mau yang terbaik untuk diri kita sendiri dan keluarga yang kita cintai. Tapi kita juga perlu tahu apa yang sebenarnya memberi kita kebahagiaan untuk waktu yang panjang. Bukan cuma kebahagiaan jangka pendek, tapi berakhir menyesali keputusan itu untuk waktu yang lama juga. Semoga teman-teman bisa ambil pelajarannya dari cerita ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Saya Lendra, sampai jumpa di video lainnya. Bye.